Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat Venor semuanya. Bertemu kembali di channel Ublek TV Info. Salam petir, jeder jeder jeder. Iya sahabat semuanya, mudah-mudahan Anda semuanya sehat. Dan saya ucapkan selamat hari libur pada hari ini. Dan juga selamat tahun baru 1 Muharram ya, 1444 Hijriah. Mudah-mudahan Anda sukses dan keluarga Anda sehat semuanya. Nah, kita sudah melihat teman-teman hari ini infonya bahwa dashboard Fi Network berubah ya, dan ini mungkin setiap bulannya sudah paham lah ya, kita sudah tahu bahwa base rate dari penambangan Fi Network semakin lama semakin mengecil ya, semakin sedikit. Jadi kalau ada yang baru daftar ya, mudah-mudahan susah dan sulit dan langka lah tentunya untuk mendapatkan koin. Nah, jadi saya pernah katakan bahwa kalau hari ini orang sadar kemudian menambang, ya mudah-mudahan untuk mengumpulkan beberapa Fi itu sangat lama sekali ya teman-teman. Nah, kalau model ini ya mungkin nggak usah kita bahas panjang-panjang ya teman-teman, karena memang ini adalah merupakan hal yang wajar setiap bulannya ya, walaupun bulan Agustus belum masuk perhitungan, tetapi Core Team sudah mengingatkan kepada kita semuanya bahwa penambangan akan makin lama makin sulit. Nah, jadi teman-teman, Fi Network ya, Fi Network ini bisa kita membahas tentang bagaimana hari ini ya, bahwa rupiah juga sudah menjalankan program ya, seperti tentang CBDC ya, atau ya Central Bank Digital Currency. Nah, bisa jadi nanti ke depannya ada kaitannya. Kita harap seperti itu. Nah, bisa jadi Fi Network ini seperti jaring laba-laba yang ke depannya ke seluruh dunia akan nimbrung ya ke dalam konsep-konsep digital yang ada di dunia tentunya. Nah, jadi kita ketahui bahwa sahabat Fi Network saat ini kan disebut perintis, pioner, ataupun penambang lah kita katakan. Nah, dan mungkin jadi ya, kata yang bukan asal-asalan disematkan kepada semua orang. Nah, jadi tidak ada orang-orang yang dulu disebut pioner ya. Mereka mungkin mempunyai koin tetapi tidak disebut pioner. Jadi masa depan telah menanti Anda dalam kurun waktu yang tidak lama lagi, dan mungkin ya kita beranikan sampai di sinilah tentunya, karena hanya Picoin yang memenuhi syarat sebagai penyeimbang ya CBDC tadi ya teman-teman, atau cadangan digital currency dunia. Nah, jadi sampai saat ini harap-harap juga pada teman-teman jangan sampai yang namanya koin kita ya itu berserak ya, itu digunakan dengan tidak sesama, atau kita obral-obral, atau mungkin banyak yang serok ya. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, kita ketahui juga bahwa ya konferensi ya ekonomi digital ya yang ada di Cina pada saat ini, nah baru-baru selesai ini ya teman-teman, juga membahas hal yang sama. Nah, artinya semua dunia hari ini tidak perlu mengatakan kepada rakyatnya bahwa digitalisasi ya ekonomi itu berlangsung dan kemudian sudah dibuat. Nah, jadi pada tanggal 28 Juli kemarin ya, itu sudah dimulai dan baru saja ditutup. Nah, kemudian diadakan di mana? Diadakan di Beijing. Di Beijing itu kita tahu sendiri yaitu Cina. Nah, Cina kita tahu sendiri bahwa mereka adalah setengahnya pioner yang ada di dunia itu adanya di China. Jadi sebagai platform baru untuk kerjasama dan pertukaran internasional itu dilakukan di sana. Jadi dibahas tentang pertukaran juga di sana teman-teman ya. Nah, kemudian konferensi ini menampilkan upacara pembukaan dan forum utama. Kemudian juga 6 pertemuan puncak bertema dan hampir 30 forum tematik. Nah, seperti itu. Sebagai komponen ya kunci dari pemeran bertema butik yang dibuat oleh konferensi ekonomi digital global tersebut. Jadi pameran keamanan digital yang diselenggarakan oleh platform ESG bertujuan untuk menghimpun ekosistem industri keamanan digital dan membangun platform baru untuk produsen keamanan besar. Nah, jadi raksasa teknologi dan asosiasi aliansi untuk menampilkan digital prestasi, keamanan dan kolaborasi dan pertukaran. Jadi dalam hal itu ya teman-teman, skala tampilan itu sangat mewah sekali, sangat besar sekali, dan banyak diikuti oleh beberapa negara ya yang mungkin sadar tentang digital ekonomi seperti itu. Nah, mereka juga mengumpulkan ya 100 perusahaan yang mendemonstrasikan kekuatan keamanan digital di Tiongkok.
arena pameran offline, pameran khusus keamanan digital hampir 3.000 meter persegi, sangat luas sekali. Nah, sampai saat ini hampir 100 perusahaan itu terkumpul untuk berpartisipasi, termasuk 360, Huawei, ya, Vivo, dan raksasa teknologi lainnya. Kemudian teman-teman, pemimpin industri seperti Hillstone, ya, Tongsin, Wars Teknologi, ya, serta Unicorn, nah seperti YI Alliance, ya, dan kemudian Codewa Faker. Nah, ini merupakan perusahaan telah bersatu untuk membangun gambaran baru dari ekonomi industri. Jadi teman-teman, ya, ini hal yang memang ditunggu-tunggu. Nah, bahwa kedepannya, ya, digital ekonomi itu akan sangat berlangsung dan kemudian akan menjadi sebuah perubahan yang ada di dunia tentang mata uang digital. Kita tidak tahu apakah Venero ini dibuat memang ada kaitannya dengan perubahan-perubahan yang akan terjadi. Nah, bagi mereka-mereka yang tidak mempercayai ini, silakan saja tidak mempercayai, bahwa mereka juga tidak mempercayai Venero, ya silakan. Bagi kita, Nicholas Kokkalis adalah seorang ahli, istrinya juga seorang ahli. Percaya kepada siapa lagi kita kalau tidak percaya kepada mereka? Mengapa pula kita percaya dengan orang-orang yang mungkin ilmunya tidak sekelas Nicholas dan kita terpaut dengan mereka? Nah, jadi kita sebagai pioner tetap saja kita berpegang teguh kepada apa yang telah dibuat oleh kemajuan zaman teknologi digital tersebut. Nah, jadi teman-teman, teknologi canggih secara mendalam dan paling mendalam tentunya, ya, ini sangat beragam sekali. Nah, pameran khusus tentang keamanan digital akan membantu menghubungkan secara mendalam antara industri hulu dan hilir. Dari industri itulah dan mempercepat industri teknologi tentunya, ya teman-teman. Nah, kemudian di Tiongkok, keamanan digital Tiongkok, ya, itu untuk maju ke menguasai ketinggian teknologi sudah memang dirancang dalam waktu yang sangat lama. Sepenuhnya menggambarkan bahwa keamanan digital sebagai bunga mekar, ya, co-frekuensi online dan offline, ya, pengalaman gameplay, ya, metaverse baru akan menciptakan bentuk inovatif dan co-frekuensi online dan offline. Nah, jadi tentunya untuk pertama kalinya sekaligus memberikan keaslian peserta pemeran yang lebih realistis dan interaktif melalui metaverse online, Ellery and World, ya. Nah, jadi pengalaman interaktif itu dan meredam yang kemungkinan penggunanya untuk menyesuaikan, ya, avatar yang ada pada dipersonalisasi lah tentunya di N-Word. Dan nikmatilah cara baru untuk di metaverse ketika Bitcoin nanti akan berjalan seperti itu. Nah, jadi selain itu Global Digital Economic Technology, ya, Security Summit yang ada di Cina itu, yaitu, ya, mereka untuk mempromosikan lebih banyak saham dan membangun bersama ekosistem keamanan digital di dunia, dan attract, ya, cetak biru baru untuk pengembangan digital berkualitas tinggi. Nah, ini jelas, ya teman-teman, bahwa informasi ini bukanlah informasi yang dibuat-buat, ya, karena memang teknologi ekonomi itu sangat-sangat penting bagi kemajuan manusia. Nah, jadi ketika orang yang tidak percaya bahwa Venero adalah revolusi mata uang digital global, jawabannya karena dari kecil kita dibesarkan rupiah dan hanya tahu uang itu cuma rupiah, dibelanjakan, kemudian dipakai, kemudian dan dicari dan lain sebagainya. Terus untuk mendapatkan uang itu memang harus bekerja, ya, bekerja dan bekerja sehingga, ya, kita tidak ingat waktu, kemudian banyak waktu terbuang hanya untuk mendapatkan rupiah. Dan untuk jadi kaya memang, ya, pejabat-pejabat sekarang tuh harus subahat, korupsi dan lain sebagainya, ya teman-teman. Nah, jadi ini informasinya buat kita semua teman-teman. Mudah-mudahan ini sebuah perkembangan yang sangat besar, ya, tentunya bagi kita semuanya pioner, agar kita terus menyayangi, ya, CoinFi yang kita miliki. Oke, terima kasih. Sampai bertemu kembali di video saya selanjutnya. Salam petir, jeder.